Oke, kita lanjut ke patofisiologi kes pertama lagi ya, rinitis. Jadi dia patofisiologi. Jadi rinitis ini kan dia radang di mukosa hidung, dimulai dari anak kecil 8 tahun karena dia punya alergi dingin. Maka ketika ada udara dingin, maka tubuhnya itu akan mengalami respons yang sangat berlebihan gitu ya. Bisa karena memang bawaan genetik dan kecacatan. Tentunya ketika ada udah bawaan lahir seperti ini ya, jalan keluarnya ya cuma tata laksananya tuh paling dikasih vitamin dan makanan bergizi. Tujuannya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Setidaknya dengan minum vitamin, makanan bernutrisi, ketika ada udara dingin maka reaksinya itu tidak terlalu berat gitu ya. Kemudian tadi kan hiperresponsivitas udara dingin itu akan menimbulkan defek mukosa hidung. Terjadi inhalasi, ini ada gangguan mukosa hidung. Jadi ketika inhalasi udara dingin, terjadilah gangguan homeostasis. Pertama, heat loss, panasnya itu menghilang. Ya, karena memang ada udara dingin, jadi panas di dalam mukosa itu akan menghilang. Jadi suhu di mukosanya itu jadi rendah. Suhu di mukosanya itu jadi rendah. Kemudian ini water loss, jadi airnya tuh jadi menghilang juga. Intinya tuh kayak jadi kering gitu ya, mukosa hidungnya tuh jadi kering. Kemudian terjadi osmolitas mukosa yang meningkat, artinya di kayak hipertonis, jadi meningkat ya. Karena hipertonisitas, jadi kayak saking dinginnya itu kayak osmolitasnya meningkat. Maka dilakukan tata laksana, yaitu dengan cara penguapan atau intinya dikasih sesuatu yang hangat gitu ya, dikasih intinya tuh kayak dikasih gitu, kelembaban iya pokoknya tadi itu tata laksananya itu dikasih penguapan hangat sama kelembaban udara. Terus tadi jadi ketika osmolitas bersama mukosanya meningkat, itu akan salamas itu menjadi aktif dan melepaskan mediator inflamasi. Terus tadi yang heat loss, suhu di mukosanya jadi rendah karena tadi dia ada udara dingin, dan ketika suhu di mukosa rendah itu akan menstimulasi aktivitas saraf sensoris. Jadi mana saraf sensoris ini dia akan merangsang respons sekretorik cholinergic, di mana dia juga akan mengaktifasi cholinergic ini akan mengaktifasi sekresi glandular. Jadi cholinergic ini ya glandular, kemudian akan hipersekresi mukosa sehingga akan timbul rhinorrhea gitu. Bentar ya. Jadi cholinergic sebentar. Jadi cholinergic itu kan menurunkan kerja neurotransmitter asetilkolin, jadi vasodilatasi, edema dan sekresi mukosanya jadi menurun. Jadi intinya tuh kayak jadi rhinorrhea, keluarnya cairan dari hidung. Kemudian ketika terjadi water loss, kehilangan air, maka peningkatan osmolitas mukosa merangsang aktivitas salamas ini akan mensekresikan mediator inflamasi. Di antaranya itu ada histamin, ada leukotrien, ada prostaglandin. Histamin ini akan mempunyai histamin ini, dia tuh akan ke reseptor H1 ujung saraf sensoris dan H1-nya ke vaskular mukosa. Jadi ada H1 ada H2. Nah, reseptor H1 ujung saraf sensoris ini akan membuat pusat sekresi, jadi rhinorrhea, keluar cairan. Terus ketika itu juga, selain itu saraf sensoris juga merangsang stimulasi saraf trigeminus yang merangsang pusat bersin medula otak. Ketika otak pertama sehingga timbullah bersin. Kemudian dari ini juga histamin juga akan timbul hidung gatal. Itu ke ujung saraf sensoris. Terus kalau yang vaskular mukosa, ketika histamin itu akan meningkatkan permeabilitas vaskular, konka dan mukosanya jadi edem, kemudian terjadi eksudasi plasma, hidungnya menjadi tersumbat. Makanya ditata laksana dengan elevasi saat tidur, jadi untuk memberikan kenyamanan biar hidungnya tuh tidak tersumbat gitu. Intinya kayak memberikan kenyamanan deh ya. Dari reseptor vaskular mukosa juga akan jadi vasodilatasi, terjadi kongesti nasal ya. Kongesti nasal
maka tata laksana untuk kongestion nasal dan konke dan mukasa edema ketika itu maka dikasih kongestan. Jadi buat hidung pilek gitu ya, kongesti itu kayak banyaknya cairan di hidung gitu, maka dikasih kongestan. Ya, kongestan ini kerjanya tuh agonis alpha adrenergic. Selain itu Leukotrien ini dia efeknya tuh meningkatkan permeabilitas vaskular, PGD, hipersekresi mukus. Jadi dia tuh prostaglandin itu akan menimbulkan efek hipersekresi mukus. Hipersekresi mukus ini akan menyebabkan akumulasi di tenggorokan. Jadi saking banyaknya cairan, akhirnya cairan tuh bisa ke belakang ke tenggorokan sehingga timbul, dan juga ke hidung itu rinorea. Kalau ke tenggorokan itu nasal drip, merangsang saraf sensorik, ke nervus vagus berusaha untuk dibatukan. Makanya kalau batuk terus menerus itu kan mengganggu, maka bisa dikasih antitusif buat batuk. Ini secara refleks batuk seperti itu. Itu mungkin saja untuk patofisiologi dari kes 1.